Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kami terkait Orange Data Mining dengan Tinfone Edition. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Perkenalkan saya Anastasia Putri dengan NIM 241031208. Saya Raffi Arya Habibi dengan NIM akhir 048. Saya Muhammad Abil Maulana dengan NIM akhir 061. Saya Syira Nira dengan NIM akhir 070. Oke, jadi kami menggunakan Orange Data Mining untuk menganalisis tingkat kecanduan smartphone pada remaja. Dan tujuan jangka pendek yang kami gunakan itu untuk mengetahui pengaruh durasi penggunaan smartphone terhadap tingkat kecanduan smartphone pada remaja guna mengidentifikasi parameter yang paling berpengaruh. Nah, pada flow ini, analisis itu dimulai dari proses import data menggunakan dataset Teen Phone Addiction. Kemudian data diproses agar seluruh variabel dapat dianalisis. Next. Nah, pada tahap input dan persiapan data, kami melakukan import dataset menggunakan widget CSV file import di Orange. Dataset ini digunakan berupa data mentah atau raw data yang berisi kombinasi variabel-variabel yang akan diolah atau digunakan. Setelah data berhasil dimuat, dilakukan proses select columns untuk memastikan hanya variabel yang relevan dengan tujuan penelitian yang digunakan dalam analisis. Dan di sini kami menggunakan variabel Y-nya itu yaitu addiction level. Next. Baik, sekarang masuk ke alur yang pertama, yaitu kami melakukan analisis eksploratif menggunakan distribution, scatter plot, box plot, dan line plot untuk melihat pola penggunaan ponsel serta hubungannya dengan tingkat adiksi. Di sini kita bisa lihat secara numerik, mayoritas responden menunjukkan tingkat adiksi yang cukup tinggi dengan durasi penggunaan ponsel dan frekuensi pengecekan harian yang relatif sering, termasuk penggunaan sebelum tidur. Responden juga cenderung memiliki durasi tidur dan aktivitas fisik yang rendah, penggunaan media sosial yang lebih dominan dibandingkan edukasi, serta performa akademik yang masih berada pada tingkat sedang. Dari sisi psikologis, tingkat kecemasan dan depresi berada pada kategori menengah hingga tinggi, sementara self-esteem berada di tingkat sedang yang mengindikasikan keterkaitan dengan intensitas penggunaan ponsel. Selanjutnya, untuk kategorikal, di sini distribusi gender relatif seimbang dan mayoritas responden berada pada jenjang pendidikan yang menengah. Kontrol dari orang tua terhadap penggunaan ponsel juga tergolong rendah dengan tujuan penggunaan ponsel yang didominasi oleh hiburan. Selanjutnya untuk scatter plot, di sini bisa dilihat bahwa variabel numerik terlihat bahwa durasi dan intensitas penggunaan ponsel seperti screen time, frekuensi pengecekan media sosial dan gaming cenderung meningkat seiring dengan tingkatnya naik adiksinya. Sebaliknya, untuk durasi tidur, aktivitas fisik, serta performa akademik tidak menunjukkan hubungan positif yang kuat terhadap adiksi. Lalu untuk variabel dari kategorikalnya di sini kita bisa lihat untuk variabelnya perbedaan tingkat adiksi tidak terlalu terlihat pada gender dan kontrol orang tua. Namun tujuan penggunaan ponsel menunjukkan pola yang jelas di mana penggunaan hiburan dan gaming tercenderung lebih tinggi dibanding yang lain. Baik, selanjutnya ada line plot, di mana line plot ini menunjukkan bahwa gender, tingkat kelas, pengawasan orang tua, dan tujuan penggunaan dari ponsel ini tidak membentuk pola atau tren yang konsisten terhadap tingkat kecanduan smartphone, karena seluruh garis yang cenderung saling tumpang tindih. Boleh di next. Selanjutnya ada box plot, di mana dari box plot yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara keempat variabel dengan tingkat kecanduan. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu alur kedua atau pre-processing data, di mana bisa dilihat di layar kalau alur kerja kami itu berjalan linear dari kiri ke kanan. Yang pertama itu ada input data di bagian sebelah kiri, yang kedua itu pre-processing atau pembersihan di tengah, lalu visualisasi dan analisis itu ada di sebelah kanan. Boleh next slide? Oke, yang pertama itu ada widget select columns, di mana kami itu memilah data set teen addiction kami. Yang pertama targetnya itu addiction level, variabel dependent, apa yang ingin kami prediksi, lalu futures atau 21 variabel pendukung, variabel independen seperti daily usage dan gender, lalu yang masuk ke meta itu data identitas kayak ID yang nggak bisa ikut dihitung. Lalu yang kedua itu ada transformasi dan pembersihan atau continuous dan pre-process di mana kita nggunain dua widget berturut-turut. Yang pertama itu continuous yang ngubah data teks kayak gender, male atau female jadi angka biner 0 atau 1. Ini wajib biar datanya bisa dibaca oleh rumus statistik selanjutnya. Lalu yang kedua itu ada pre-process. Yang pertama itu ada input di mana kita ngisi data kosong dengan nilai rata-rata atau mean agar tidak error. Lalu yang kedua itu normalize di mana kita nyamain skala angka misalnya menyetarakan skala umur 1 sampai 100 dengan durasi menit 1 sampai 1000 agar perhitungannya adil. Lalu di next slide boleh?
hasil analisis dari rank dan correlation-nya. Nah, setelah data bersih sebelumnya di pre-processing, baru kita masuk ke hasil analisisnya. Yang pertama itu rank. Di rank ini hasilnya bisa nunjukin kalau daily usage hours adalah penyebab utama kecanduan dengan skor tertinggi yaitu 1693 yang jauh ngalahin faktor gender. Di tabel correlation ini kita juga bisa nemuin kalau hubungan bahwa semakin tinggi durasi HP itu semakin rendah jam tidur atau sleep hours dan semakin tinggi penggunaan HP semakin tinggi juga addiction level. Nah, kesimpulannya tanpa tahapan prosesis di tengah tadi hasil rank dan korelasi ini nggak akan seakurat itu. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya masuk alur ketiga, dan di alur ini kami melakukan analisis menggunakan metode linear regression untuk mengkuantifikasi pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat kecanduan smartphone. Proses ini dimulai dari select column untuk menentukan variabel independen dan variabel targetnya. Selanjutnya digunakan widget continuous untuk mengubah variabel kategorikal menjadi numerik agar dapat diproses oleh model regresi. Nah, setelah itu model linear regression itu dapat dijalankan dan hasilnya dapat ditampilkan dalam data table berupa nilai koefisien. Koefisien ini menunjukkan besarnya pengaruh setiap variabel sehingga dapat diinterpretasikan. Next. Baik, memasuki interpretasi hasil alur ketiga, di mana berdasarkan model regresi linear, tingkat kecanduan smartphone pada remaja terbukti naik secara signifikan akibat durasi penggunaan harian, konsumsi media sosial, dan aktivitas gaming. Sebagai contoh, setiap kenaikan 1 jam durasi penggunaan harian diprediksi akan meningkatkan tingkat kecanduan sebesar 0,496 poin. Sebaliknya, tingkat kecanduan ini akan turun seiring dengan bertambahnya durasi waktu tidur dan adanya pengawasan dari orang tua, di mana semakin banyak jam tidur seseorang, maka tingkat kecanduannya cenderung menurun. Seluruh hubungan variabel ini kemudian dirumuskan ke dalam persamaan regresi linear yang dapat dilihat pada poin pertama. Sementara itu, variabel lain seperti academic performance sebesar 0,001 dikategorikan sebagai faktor dengan pengaruh kecil, yang berarti variabel tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tinggi rendahnya tingkat kecanduan dalam model ini. Boleh di next. Baik, memasuki kesimpulan, di mana secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa daily usage hours merupakan faktor paling dominan dalam meningkatkan kecanduan smartphone, sedangkan sleep hours menjadi faktor pengurang paling signifikan dalam menekankan kecanduan pada remaja. Boleh di next. Baik, sekian dari kelompok 3 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.